Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Timur Tengah seakan tak pernah damai. Setidaknya setahun terakhir ini, pasalnya, Israel masih melakukan penyerangan ke Palestina. Tapi sayangnya, mereka masih denial dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tapi Houthi tentu tak akan diam saja. Mereka sudah pasang badan membela Palestina. Kini Houthi semakin berani. Mereka kembali melancarkan serangan ke Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak serangan Israel ke Palestina pada 7 Oktober 2023, Houthi menyatakan solidaritas dengan Palestina dan mulai meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Pada 31 Oktober 2023, Houthi mengklaim telah menembakkan drone dan rudal ke Israel, menandai keterlibatan langsung mereka dalam konflik tersebut. Kelompok Houthi pun meningkatkan serangannya kepada Israel. Baru-baru ini, Houthi kembali melakukan serangan rudal hipersonik ke Israel Tengah pada 1 Desember 2024. Houthi kembali melancarkan serangan ke Tel Aviv pada 19 Desember 2024. Saat itu, sebuah sekolah di pusat kota Israel menjadi sasaran dan mengalami kerusakan fatal. Rudal tersebut berhasil dicegat oleh militer Israel saat itu, sehingga tak menimbulkan korban jiwa. IDF lalu melakukan serangan balasan dan mengguncang kota Sanaa, pelabuhan Hodeidah, dan terminal minyak yang ada di Laut Merah. 9 orang pun menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya aksi saling serang yang tak kunjung selesai. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz pun memberikan ancaman kepada para pemimpin Houthi jika mereka dan pasukannya masih berani untuk menyerang Israel. Katz mengancam para pemimpin Houthi akan bernasib sama dengan Ismail Haniyeh yang telah dibunuh Israel pada akhir Juli 2024 lalu. Yahya Sinwar atau Hasan Nasrallah yang merupakan aktor penting dari Hizbullah. Ancaman ini disampaikan dalam pidato yang disiarkan oleh lembaga penyiaran Ibrani. Katz bahkan menyampaikan ancamannya ini di awal pidatonya. Pada hari-hari ini ketika organisasi teroris Houthi menembakkan roket ke Israel, saya ingin menyampaikan pesan yang jelas kepada mereka di awal pidato saya. Kami akan melumpuhkan organisasi teroris Houthi di Yaman yang merupakan organisasi terakhir yang tersisa. Mereka juga menegaskan akan melanjutkan operasi serupa di Hodeidah dan Sanaa, sebagaimana yang telah dilakukan di Tehran, Gaza, dan Lebanon. Israel juga mengancam akan menghancurkan infrastruktur strategi yang dimiliki Houthi. Mari kita sedikit flashback melihat bagaimana 3 tokoh penting yang telah dibunuh Israel. Ismail Haniyeh dibunuh bersama pengawal pribadinya di Teheran, ibu kota Iran, saat pulang dari acara pelantikan Masoud Pezeshkian sebagai presiden Iran yang baru. Pembunuhan ini terjadi di tengah ketegangan yang terjadi antara Hizbullah dan Israel. Serangan yang ditujukan kepada Ismail Haniyeh beberapa jam setelah serangan Israel ke Lebanon. Kematian Ismail Haniyeh ini pun membuat Houthi bersama Iran dan sekutu-sekutunya berjanji akan membalas dendam. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri mengakui hal tersebut. Poros perlawanan pada gilirannya akan membalas dendam atas darah martir Haniyeh masing-masing sesuai dengan rencana dan kemampuannya. Lalu pada 27 September, Hasan Nasrallah yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah meninggal akibat serangan udara mematikan yang dilancarkan oleh Israel. Lalu yang terakhir ada Yahya Sinwar yang dibunuh di Rafah, jalur Gaza Selatan. Pada hari tersebut, tentara Israel sedang melacak sekelompok anggota Hamas di sebuah gedung di daerah Tal Al-Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Mereka kemudian menyerang dengan tembakan dari tank yang menyebabkan gedung tersebut runtuh. Setelah melakukan pemeriksaan, tentara Israel menemukan 3 anggota Hamas tewas. Salah satunya adalah Yahya Sinwar. Beliau meninggal akibat luka tembak di kepala yang menyebabkan cedera otak traumatis parah. Di hari yang sama, 19 Desember 2024, Houthi juga melakukan serangan udara menuju Houthi di Yaman. Saat itu, militer Israel menyerang pelabuhan dan infrastruktur energi yang digunakan oleh Houthi dan menewaskan 9 orang. Dalam serangan tersebut, Israel juga untuk pertama kalinya menargetkan ibu kota Sanaa. Serangan ini menjadikannya serangan pertama Israel yang menargetkan pusat pemerintahan yang dikuasai pemberontak tersebut. Selama ini, Israel memang sudah melakukan serangan udara yang menyasar Houthi. Serangan Israel ini kemudian dibalas oleh Houthi pada 21 Desember 2024 dini hari dan melukai 16 orang di Tel Aviv, sementara beberapa lainnya dirawat karena syok dan luka saat bergegas menuju tempat perlindungan. Sebagian besar korban mengalami luka ringan. Serangan ini menimbulkan lubang besar di taman dan bangunan di sekitar taman rusak ringan. Militer Israel mengakui bahwa upaya pencegatan rudal tersebut gagal meskipun sistem pertahanan udara telah diaktifkan. Serangan ini memicu sirine peringatan di Tel Aviv dan sekitarnya, menyebabkan penduduk setempat panik dan mencari perlindungan. Ambulans, truk, pemadam kebakaran, dan beberapa kendaraan polisi terlihat berada di tempat kejadian.
Setelah gagal mencegat rudal Houthi, militer Israel langsung turun lapangan mengecek lokasi yang menjadi target rudal. Pasukan yang diturunkan berasal dari unit keamanan internal dan pasukan keamanan lainnya. Mereka memasuki sebuah gedung yang menjadi lokasi di mana terdapat serpihan rudal. Insiden gagalnya Israel mencegat rudal milik Houthi membuat Amerika Serikat harus turun tangan. Mereka menyerang beberapa titik di ibu kota Sanaa. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat menyerang gudang rudal Houthi serta fasilitas komando dan kontrol mereka. Selain itu, Amerika Serikat berhasil menembak jatuh beberapa drone Houthi dan rudal jelajah anti kapal di atas Laut Merah. Stasiun televisi Al Masirah yang dimiliki oleh Houthi melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan distrik Atan di Sanaa dan menuduh negara-negara barat sebagai pelakunya. Sepanjang tahun ini, militer Amerika Serikat dan Inggris telah beberapa kali melakukan serangan terhadap Houthi di Yaman sebagai respon atas aksi mereka yang mengancam pengiriman di Laut Merah, sebuah jalur penting bagi perdagangan global. Serangan ini sebagai respon atas serangan terhadap Israel dan untuk mengurangi kemampuan Houthi dalam melakukan serangan serupa di masa depan. Melihat serangan ke wilayahnya, Netanyahu langsung merespons serangan Houthi. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan menghadapi Houthi dengan kekuatan, tekad, dan strategi canggih, sebagaimana mereka telah menghadapi kelompok-kelompok teroris lainnya yang berafiliasi dengan Iran, yang menyebut Houthi sebagai bagian dari poros kejahatan Iran bersama Hamas, Hizbullah, dan rezim Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Netanyahu juga menegaskan bahwa setiap pihak yang menyerang Israel akan membayar harga yang sangat mahal. Israel tak akan menoleransi serangan apapun terhadap warganya. Serangan-serangan Houthi terhadap Tel Aviv tersebut masih merupakan bagian dari beberapa serangan yang rutin dilakukan Houthi sejak Palestina diserang Israel secara brutal pada 7 Oktober 2023. Serangan-serangan ini sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap Hamas sekaligus dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sebagian besar serangan rudal Houthi berhasil dihentikan sebelum mencapai target. Namun pasukan Houthi tak menyerah, mereka menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan operasi. Mereka hanya akan berhenti jika agresi dihentikan dan blokade terhadap jalur Gaza diakhiri. Maka pantas saja kalau Houthi Yaman disebut-sebut bukanlah musuh biasa bagi Israel. Al-Mayadin, sebuah saluran satelit media independen Arab, melaporkan bahwa Yaman adalah musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Yaman adalah salah satu musuh paling menantang bagi Israel. Mereka tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tak hanya pemerintahnya yang solid, masyarakat Yaman pun secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Bahkan sejak rezim Zionis memulai serangan destruktif di Gaza pada 7 Oktober lalu, kini dukungan mereka masih mengalir sampai sekarang. Sahabat beriman, Houthi adalah salah satu milisi pembela Palestina paling konsisten sejak Israel menyerang Palestina secara membabi buta. Houthi menyerang dengan berbagai cara, mulai dari mencegat berbagai kapal yang berafiliasi dengan Israel maupun sekutu-sekutunya di Laut Merah hingga menyerang wilayah Israel secara langsung. Sampai sekarang Israel belum menemukan cara terbaik untuk mengalahkan pasukan Houthi. Bahkan Israel sampai meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk membantu melawan pasukan Houthi. Tapi semua itu tak membuat Houthi gentar. Mereka tetap melakukan perlawanan hingga hari ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.